Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di dunia maya ya. Ya mudah-mudahan kita tetap semangat untuk belajar kayak gitu. Oke. Setelah minggu yang lalu kita ngomong terkait mengenai konsep SIM, ya kita mengetahui terkait apa itu top manager, kemudian ada middle, kemudian ada lower. Kita sudah jelaskan itu di episode sebelumnya. Hari ini kita bakal melangkah ke konsep dasar manajemen. Jadi kita lebih menekankan pada manajemen ya dalam sistem informasi manajemen itu sendiri. Jadi itu hari ini kita akan membahas itu. Nah, baik. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu ini adalah pengertian manajemen. Ya, gitu. Ada tiga yang tak munculkan di sini. Yang pertama adalah Stoner, Robin, and Coulter, kemudian Marie Parker Follett. Ya, Stoner itu memaknai manajemen sebagai proses perencanaan, ya, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi dia kalau bahasanya kita singkat nanti ke arah waktu, dia lebih spesifik gitu ya. Sedangkan Robin and Coulter dia memaknai manajemen itu adalah proses pengkoordinasian kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efektif, efisien dan melalui orang lain. Jadi untuk menunjukkan sebuah pekerjaan itu biar efektif, efisien dan tidak, tentu saja di sini tidak ditangani secara sendiri gitu. Artinya perlu bantuan orang lain. Nah, kemudian Marie Parker Follett ini menjelaskan bahwa manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi lebih simpel gitu ya. Jadi artinya bahwa untuk sukses itu kita perlu orang lain ya. Misal kalau pengusaha untuk menjadi kaya, dia itu tidak bisa kerja sendiri, dia perlu berkolaborasi dengan orang lain. Jadi kayak gitu, fungsinya adalah itu. Ya, bisa dipahami di sini ya. Ini pengertian dari manajemen, nanti akan kita bahas lebih mendalam ya. Kemudian untuk prinsip-prinsip manajemen di sini yang paling utama adalah pembagian kerja. Jadi ada semacam apa ya, kalau itu ada namanya job description. Misalnya manajer pemasaran, berarti bagaimana tugasnya menjadi manajer pemasaran agar apa produk yang sudah diproduksi itu bisa laku terjual di pasar misalnya. Jadi kayak gitu. Contohnya dan ini kalau pembagian kerjanya baik ya, maka akan lebih berhasil dalam mencapai sebuah tujuan atau goal dari perusahaan itu gitu. Selanjutnya adalah di situ ada kekuasaan dan pertanggungjawaban. Jadi inilah prinsip-prinsip dari manajemen itu. Jadi ya atasan, bagaimana bawahan, apapun itu, hal-hal yang dilakukan bawahan itu juga merupakan tanggung jawab dari atasan kayak gitu ya. Di situ ada disiplin juga ya, bahwa misal masuknya bagaimana, kemudian kerjanya bagaimana ya, dan lain sebagainya. Kesatuan komando ini jelas bahwa ada pimpinan di sana,
kemudian ada manajernya bagaimana, satuan arah, kemudian juga berarti hampir sama dengan komando bagaimana mencapai sebuah tujuan gitu. Apa yang harus dilakukan, semuanya itu harus mendukung. Tujuan organisasi jelas, bahwa suatu organisasi itu mempunyai visi dan misi. Kalau misalnya perusahaan, tentu saja bahwa sebuah perusahaan itu inginkan laba atau keuntungan, tetapi tentu saja tidak menafikan hal-hal yang lain. Misalnya di dalam perolehan keuntungan itu ada untuk sosial dan sebagainya, pemberian upah atau gaji jelas ya. Jadi biasanya ini bagian HRD ya, bagian HRD. Jadi akan membedakan misalnya bagaimana yang menjadi pekerja tetap dan yang belum menjadi pekerja tetap. Ini tentunya upahnya berbeda. Misalnya berapa persen dari pekerja tetap, kemudian lamanya bekerja dan lain sebagainya, itu juga diperhitungkan kayak gitu ya. Ada sentralisasi, garis komando tadi. Jadi kemudian jenjang jabatan, dia karirnya bagus, kemudian bekerjanya disiplin ya, dan lain sebagainya, maka dia akan dipromosikan untuk naik jabatan. Nah, selanjutnya adalah keteraturan. Ini jelas karena di situ ada konsep-konsep atau istilahnya standar-standar yang harus dipatuhi kayak gitu ya. Padahal di dalam sebuah perusahaan atau lembaga, kalau kita mempunyai standar operasional, prosedur atau SOP, kemudian pembagian kerja yang jelas dan lain sebagainya, maka akan mempermudah kita mencapai dalam sebuah tujuan kayak gitu. Nah, tujuan dari manajemen yang pertama ini adalah untuk mewujudkan suasana kerja yang aktif di suasananya kerja ya. Inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna bagi para karyawan dan anggota. Nah, artinya kalau kita sesuaikan di sini bahwa setiap individu yang kerja di dalam sebuah perusahaan itu dia haruslah aktif, inovatif, kreatif, efektif. Mengapa dengan itu? Nanti ketika kerjanya bagus, otomatis nanti perusahaan akan mengapresiasinya dengan contohnya misalnya gajinya dinaikkan dan lain sebagainya. Jadi kalau kerja yang tidak malas-malasan, maka tidak akan ada masalah. Saya pikir tidak akan dirumahkan, tidak akan dipecat, malah dia bisa naik ke lebih cepat gitu, ketika lebih atasnya gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk menciptakan karyawan atau anggota yang akan mengembangkan potensi dirinya. Jadi selain hanya bekerja, tujuan dari manajemen ini adalah juga melakukan sebuah pelatihan ya. Jadi berapa tahun kemudian kinerjanya itu bagus, banyak untuk naik, itu tentu juga diadakan semacam pelatihan ya kayak gitu. Jadi itulah tujuan sebuah perusahaan, ingin memajukan karyawannya untuk mengembangkan potensi dari karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah memenuhi salah satu kompetensi bekerja para anggota. Ini wajib. Jika kompetensinya bagus, maka sebuah produk itu yang dihasilkan juga akan bagus. Jadi, mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ini tentu saja soal ekonomi ya. Artinya dengan seorang karyawan yang bagus, bisa satu orang itu bisa menyelesaikan banyak hal, kemudian waktunya juga bisa dimanfaatkan, maka ya benar-benar bagus gitu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana membekali tenaga profesional dengan teori tentang proses dan tugas administrasi. Banyak hal yang harus dipersiapkan.
Ya, kemudian berikutnya adalah mengatasi masalah mutu pekerjaan. Ya, jadi manajemen ini adalah menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu dia mempunyai kualitas atau mutu yang baik atau tidak. Jika tidak, bisa diperbaiki atau tidak. Ya, gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ngomong terkait peran manajemen. Di peran manajemen di sini ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah interpersonal. Apa itu interpersonal? Jadi peran hubungan personal itu interpersonal itu ya. Di situ ada figur kepala. Jadi figur kepala ini atau figur head, manajer itu mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi. Nah, itu secara interpersonal. Kemudian juga sebagai leader. Artinya bahwa manajer itu bisa mengkoordinasikan, kemudian juga mengendalikan, selanjutnya memotivasi dan juga mendukung bawahan-bawahannya. Berikutnya adalah dia menjadi penghubung. Penghubung di sini adalah hubungan personal di semua tingkatan manajemen. Ya, jadi bagaimana peran dari top manajemen, kemudian bagaimana di tingkat middle menengahnya, setelah itu di tingkat lowernya bagaimana. Jadi dia menjadi penghubung. Selanjutnya peran manajemen itu adalah sebagai informasional. Artinya bahwa yang pertama dia adalah orang yang pertama-tama menerima informasi yang terbaru. Jadi di bahasanya informasi yang paling mutakhir. Ya, sebagai informasi yang paling mutakhir dia dapat pertama kali. Kemudian juga informasional ini dia mendapat informasi yang terbaru, hal yang terbaru, kejadian terbaru, dia juga mempunyai fungsi sebagai penyebar. Artinya apa? Informasi ini adalah dia menyebarkan informasi ke seluruh personal di organisasi. Kemudian peran lainnya adalah dia sebagai juru bicara, artinya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang dimilikinya. Jadi itu fungsinya manajemen di dalam perannya di bidang informasional. Nah, selanjutnya adalah decisional. Jadi yang pertama adalah manajer ini di sini adalah sebagai seorang entrepreneur atau usaha, jelas ya. Jadi fungsinya yang pertama adalah untuk menangani gangguan, ya, yang menangani gangguan. Kemudian dia adalah orang yang mengalokasikan sumber daya organisasi, membaginya. Misalnya dia cocok ditempatkan di sini, misalnya dia tidak cocok di sini, maka dia perannya dipindah ke sini. Jadi dia bisa membagi sesuai dengan bakat minat orang yang bekerja itu. Nah, ini perlu juga di dalam sebuah lembaga, sebuah perusahaan, ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah dia juga sebagai negosiator. Jadi ketika ada konflik, ketika ada perbedaan pendapat, dia bisa membantu menyelesaikan itu. Ini loh, misalnya maunya manajer begini, maunya anak buah begini. Nah, kemudian ditemukan, mencari win-win solution. Jadi bahasanya kayak gitu. Oke, asalnya adalah kegiatan dalam organisasi, kegiatan dalam fungsi manajemen. Di sini ada plan, ya, plan itu rencana. Organizing itu adalah pengorganisasian, kemudian actuating itu pelaksanaan, controlling itu adalah pengawasan.
Jadi begini, ya, bahasanya yang mudah itu kita menyingkatnya dengan nama PUAK. PUAK apa? Kegiatan dalam fungsi manajemen itu adalah PUAK: plan, organizing, planning, and controlling, ya gitu. Nah, akan kita jelaskan dulu ya. What is the meaning of plan? Ya. Oke. Plan itu adalah perencanaan. Jadi di sini lebih ke bagaimana seseorang itu atau manajer itu merencanakan sesuatu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, dia harus mempersiapkan kegiatan secara sistematis untuk mencapai sebuah tujuan itu. Misal ini saya contohkan adalah cara merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, ya, terutama di era persaingan ini, bahwa misalnya untuk membuat sebuah produk biasanya di situ ada limbah. Nah, bagaimana limbah ini nanti bisa diolah tidak menimbulkan bau dan sebagainya. Jadi ini harus benar-benar dipikirkan gitu ya. Kalau tidak, maka biasanya tetangga itu akan protes. Jadi kayak gitu contohnya. Nah, selanjutnya adalah organize. Organize itu adalah menentukan sumber daya kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai organisasi. Misalnya kita ingin membuka sebuah cabang perusahaan baru, nah, yang ditentukan siapa aja di sana yang cocok ditugaskan di sana, siapa aja punya kualifikasi, misalnya kualifikasi pendidikan, kualifikasi kemampuan. Jadi kalau dalam perusahaan lebih kepada skill ya sebenarnya. Jadi pada skill seseorang itu kira-kira mampu atau enggak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang dapat membawa hal-hal ke arah tujuan. Jadi jelas ada perencanaan, kemudian setelah itu sumber daya yang dibutuhkan apa. Nah, kemudian selanjutnya adalah penugasan, tanggung jawab berdiri hal-hal khusus, dan juga pendelegasian wewenang. Jadi seorang manajer yang baik, seorang pimpinan yang baik itu adalah dia bisa mendelegasikan tanggung jawab, mendelegasikan wewenang kepada anak buahnya. Kalau tidak bisa segala sesuatu dikerjakan sendiri, itu tidak bagus. Dia capek-capek sendiri, anak buah tidak akan maju, tidak berperan serta gitu. Jadi kalau tidak bisa membagi habis tugas wewenang itu, maka dia bukan seorang manajer yang baik. Jadi gitu. Nah, selanjutnya itu ada terkait actuating atau istilahnya pelaksanaan, bahasanya implementasi. Jadi ketika ada perencanaan organisasi sudah, tinggal actionnya kayak gitu di tahap realisasi perwujudan dari perencanaan dan pengorganisasian itu. Jadi setelah dirancang secara cermat, disiapkan secara bagus, setelah itu tinggal pelaksanaannya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah controlling atau pengawasan. Jadi ini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan itu diorganisasikan, kemudian diimplementasikan itu dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Misalnya kalau kita lihat proyek-proyek misalnya membangun sebuah dasar, itu kan mulai tanggalnya memulai proyek itu kapan, kemudian selesainya itu kapan, dan di situ sudah dianggarkan habisnya berapa. Jadi kayak gitu. Dari awal, dari proses rencana, kemudian organizingnya, pelaksanaannya bagaimana, kontrol itu benar-benar dibuat sedemikian rupa kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah tipe kegiatan manajemen. Tipe kegiatan manajemen
Ini ada beberapa macam, ada 4 di sini. Yang pertama adalah perencanaan strategi. Ini kelasnya level top management, ya gitu ya. Setelah perencanaan strategi, nanti ada pengendalian manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengendalian manajemen. Setelah itu yang terakhir nanti adalah pengendalian operasi. Ya, akan kita jelaskan sudah ini. Ya. Nah, di sini ini perencanaan strategi, ya, perencanaan strategi. Jadi pada perencanaan strategi ini adalah merupakan kegiatan manajemen tingkat atas, ya. Artinya bahwa sini adalah sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, kemudian juga penerapan tujuan organisasi dan penentuan strategi. Ya, ini proses, contohnya proses evaluasi lingkungan luar sekolah misalnya. Di sini lingkungan luar mempengaruhi jalannya organisasi, harus bisa mengevaluasi. Kemudian ini bukan luar sekolah ya, lingkungan luar istilahnya apa sih kita namakan sekolah lah. Jadi di situ adanya mempengaruhi jalannya organisasi, harus bisa mengevaluasi. Misalnya ada produk baru, pasar baru, tanggap terhadap masalah yang merugikan organisasi dan lain sebagainya. Artinya ketika ada perkembangan, ketika ada sesuatu yang terjadi di luar, itu bisa membuat mereka berpikir, kemudian melakukan sebuah evaluasi. Misalnya aja di dalam sebuah toko, ini loh, ada barang bagus dan cukup laku, kita bisa memproduksi tidak kira-kira? Kalau iya, yakin bahwa ini produk ini bisa, maka kita bisa mengembangkannya, kita bisa membuatnya. Itu ngomong dengan manajer level menengah, ini loh, saya ingin punya produk baru semacam ini, apakah bisa dilakukan? Itu ya dilakukan secara teknis, ngomong ke bagian level lower, bisa, oke bisa, kalau bisa berarti perlu alat-alat ini yang harus dipersiapkan misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika ada hal baru, maka memang haruslah tanggap kayak gitu. Selanjutnya adalah terkait penetapan tujuan. Jadi apa yang ingin dicapai oleh organisasi ini berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Misal bisa dilakukan tujuan perusahaan 5 tahun menjadi penjual terbesar dalam industri dengan 60% pasar. Berarti apa yang harus dilakukan? Jadi ini memang kerja keras kayak gitu ya. Apa yang 60% pasar? Jadi misalnya harus membeli bahan yang berkualitas tapi murah, kemudian jualnya agar murah, itu pasti akan senang. Ya, murah dengan kualitas ya gitu ya. Selanjutnya adalah penentuan strategi. Jadi penentuan strategi ini adalah upaya dari manajemen tingkat atas untuk menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi, yang tentu saja dengan maksudnya adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau di dalam sebuah perusahaan tentu bagaimana sebuah perusahaan itu mencari laba sebanyak-banyaknya, ya gitu. Oke, kita ngomong tadi terkait perencanaan strategi. Kemudian di sini adalah kita lanjutkan tentang pengendalian manajemen. Jadi pengendalian manajemen ini adalah sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi itu telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan, efektif dan efisien. Irit bahasanya kayak gitu. Jadi yakin nggak? Kemudian tactical level.
tactical level ini adalah level istilahnya manajemen tingkat menengah. Bagaimana manajemen itu menjalankan taktik agar perencanaan yang telah disusun tadi dapat dilakukan dengan baik. Kemudian biasanya taktik ini sekitar 1 tahunan lah. Setelah itu ada evaluasi apa yang haruskan jalankan dengan cara ini ternyata berhasil, berarti ini bisa kita lanjut. Kalau kurang berhasil berarti apa yang harus dibenahi ya gitu. Jadi memang butuh proses kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Di kajiannya adalah bagaimana proses pengendalian manajemen. Di sini lebih menekankan kepada bagaimana pembuatan program kerja itu, kemudian penyusunan anggarannya, bagaimana pelaksanaannya, pengukuran bagaimana, pelaporan dan analisis bagaimana. Jadi lebih sama dengan POAK itu tadi. Kita merencanakan, kemudian apa aja yang dibutuhkan, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana istilahnya evaluasinya di prosesnya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah pengendalian operasi. Jadi sistem ini adalah untuk meyakinkan bahwa setiap tugas tertentu telah dilakukan secara efektif dan efisien. Ya. Ini kalau tidak ya harus segera diperbaiki. Kemudian pengendalian operasi dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan dipusatkan pada tugas-tugas tingkat bawah. Jadi dia adalah pada misalnya guru atau bekerja, maka dikendalikan oleh mandor. Jadi ini memang pengendalian operasi lebih ke manajer tingkat low, tingkat yang paling bawah. Yang saya contohkan adalah mandor ya gitu. Oke, baik, itu penjelasannya terkait konsep dasar manajemen dalam sistem informasi manajemen kayak gitu. Jadi kita lebih menekan pada manajemennya, apa itu tadi manajemen, kita kenal dengan POAK, ya plan, kemudian organizing, setelah itu actuating dan kalau controlling kayak gitu. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Baik, ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.